Oke pemirsa, masih bersama dengan saya Ditan Sudiro dan rekan saya Jules Taylor. Kita masih live dari rumahnya Suhu Aca ini. Kali ini kita lagi berada di bagian belakangnya ya. Betul sekali. Dan kita langsung bertanya-tanya nih sama Suhu nih, perihal dari Feng Shui mungkin dari rumah Suhu di daerah belakangnya nih. Kalau kita lihat pemirsa ya, ini enak banget sih ngeliat ada kolam renangnya gitu, seger banget kayaknya ya. Ini kalau secara Feng Shui gimana nih Suhu? Ini alam harus terbuka, kalau di belakang ada kolam renang. Ya, kalau lebih bagus ini dibikin bukit gunung, gambar bukit, jadi ditahan. Nah, dan kita juga kasih ini sai ini 2 ekor supaya rezeki kita gak habis. Gak. Ada patung barongsai emang? Ya. Oke, boleh kita sambil maju. Itu tadi dari belakang rumah. Kita sekarang akan sedikit masuk ke dalam nih. Kita tangga ini pun ada artinya. Nah, bagaimana tuh Su? Kira-kira Ya, artinya? ada tangga 1, 2 sampai ini kena Ya. 17 bagus. Nah, tangga ini Bang. Ya, kita pakai Feng Shui ya harus kita ngerti semua. Oh enggak kan? Ini semua ada berapa anak tangga Su? 17. Oke, yang mengartikan apa Su? 17 jaya, makmur bisa. 16 bagus, 17 bagus, 21 bagus. Ini pintu utama paling penting ini. Ya. Oke, kita ke arah pintu utama nih ya. Sekarang kita jalan dulu ya. Bentar. Banyak tiangnya karena kita beli rumah ini udah jadi. Ya. Ini kedap pintu utama kita tutup dengan ini. Oh, supaya? Supaya kalau kena tiang rezeki itu kurang bagus. Semua orang juga bisa sakit-sakitan. Semua ada artinya. Tirai seperti itu. Ya, ini kan di pintu utama. Oke. Kalau dari ruang keluarga, boleh kita mungkin masuk ke dalam lagi? Balik Su? lagi ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini tadi kan kita sempat berbincang-bincang di sana nih. Itu kelihatannya juga sudah enak banget, nyaman, homey seperti itu. Nah, kita ingin tahu juga nih, pemirsa juga ingin tahu Su. Kira-kira dari penempatan yang ada di sini seperti itu apa aja sih, bisa dijelasin Su? Nggak ada masalah, kalau saya lihat sih udah pas, tapi kita beli rumah ini kan udah jadi. Sebenarnya ini ruangannya terlalu kecil, seharusnya nggak perlu seka gini. Jadi kelihatan kecil sebenarnya. Nah, mau lihat sampai atas bisa. Oh iya. Sini dulu kali, mungkin kita bahas lanjut dulu ya. Ya. Ini bisa saya lihat kalau belakang sana ini udah ada makanan-makanannya. Oke. Mungkin mau bahas sama si ibu mungkin ya. Kita bahas Coba. sama ibu nih. Nih Bu. Ini mungkin mau bahas makanannya. Ini ada makanan apa aja sih yang dihidangin nih Bu hari ini? Ini ada somai, nanti siang ada padang lah. Soalnya Suhu sebagai pelopor Imlek itu kan banyak yang datang itu berbaur selain dari agama Buddha ya. Oh, Ini sisanya. oke. Udah habis loh sisanya ya. Tapi ini masih open house, masih beberapa masih bisa lah nanti kita icip boleh ya Bu ya. Kalau gitu ya, oke. Nah ini pemirsa ngomongin soal hari raya nih, Nah ini ada berita nih ya. Ternyata sambut hari raya Imlek, pasar Rawabelong diserbu warga Tionghoa. Hal ini karena bandeng berukuran super atau biasa disebut dengan bandeng Imlek mulai dijajakan. Seperti apa informasinya? Ini dia. Tahun Baru Imlek 2567 akan diperingati pada hari Senin 8 Februari 2016. Menjelang peringatan hari raya tersebut, Pasar Rawabelong di Jakarta Barat seperti tahun-tahun sebelumnya mendadak berubah menjadi pasar bandeng. Puluhan pedagang menjajakan bandeng-bandeng dalam berbagai ukuran, bahkan ada yang mencapai berat hingga 5 kg. Harga yang bervariasi tak ayal mendatangkan rezeki bagi pedagang musiman ini. Bervariasi kalau masalah harga, yang kecil ini 60-an per kilo, yang ini 75, kalau yang besar ya sampai 80-an. Sehari sampai hari kemarin hari pertama itu dapat 7,5 juta. Iya dapat aja, tapi kalau ini hari baru masuk berapa 2,5 juta. Bagi warga Tionghoa, menyajikan hidangan bandeng pada perayaan Imlek
merupakan tradisi turun-temurun. Karenanya berburu bandeng sebelum Imlek menjadi rutinitas tahunan. Aku biasa 5, terus dibagi-bagi sama adik-adik, sama kakak gitu. Ya saling mengantar lah. Di semur, kayak di pindang bandeng gitu loh. 2 hari kan kita mesti dimasak dulu ya, dibikin dulu. Kalau 2 hari kan udah lebih enak dimakannya. Gitu. Nggak kan ditarik. Kalau ditarik kan dia daging itunya ngumpul tulangnya ngumpul, nanti dimakannya enak. Para pedagang mengaku bandeng yang dijual didapat langsung dari pasar ikan di Muara Angke, Jakarta Utara. Selain warga Tionghoa, tak sedikit warga Betawi juga membeli bandeng berukuran jumbo ini untuk panganan sehari-hari. Pasar bandeng ini akan terus dibuka hingga malam Imlek, sejak pukul 5 dini hari hingga 11 malam. Dari Jakarta, Agustina Pohan, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya, pemirsa masih di Newscaster bersama saya Jules Taylor dan juga ada Seditan Sudiro juga pastinya. Ya, betul sekali. Kita masih di kediaman dari Suhu Acai dan tantenya? Tante sini bentar. Ya, tadi baru saya mau perkenalkan sama tante yang tadi kita sudah melihat ada berita nih tante tentang bandeng yang jadi rebutan gitu ya. Itu kenapa sih sebenarnya, ada filosofi apa sih di balik ikan bandeng ini sebenarnya? Ya, ikan bandeng itu kalau di kita ini ya, Lebaran Imlek, itu memang kemarin sebelum hari hari kemarin itu yang diserbu. Oke. Oh, biasanya untuk sembayang ikan bandeng itu ada artinya, karena itu mau dibuat sembayang yang menurut kepercayaan di agama Buddha itu membawa rezeki. Oke. Ikan bandeng. Jadi itu diserbu ya. Itu rezeki tidak berhenti. Betul sekali. Orang bilang. Ringing luck ya. Nah, itu ngomong-ngomong soal ada beberapa kegiatan yang dilakukan dan tidak dilakukan. Seperti contohnya aku juga sering dengar tidak boleh bersih-bersih rumah. Bener ya? Iya, itu nah, itu dari kenapa? tadi malam, mulai dari jam 12. Itu nggak boleh tuh bersih-bersih rumah sama sekali. Berantakin aja semua. Nanti hari hanya jam 12. Oke, itu filosofinya apa tante? Ya supaya rezeki kita ngumpul dong setahun. Gitu ya. Iya, jangan dibuang dulu. Ngumpul sampai hari hanya jam 12 ini, ya baru boleh kita bersih-bersih. Berantakin aja semuanya, gitu ibaratnya ya. Dan tante, kayak tadi saya juga bukan termasuk orang yang suka menolak rezeki, makanya saya boleh mencoba rezeki saya. Silakan. Pemirsa, saya mau cobain rezeki. Silakan duluan, nggak apa-apa. Saya akan menyusul dan membicarakan mengenai rezeki nih tante ya. Ini ada rebutan koin berkah dari Dewa Rezeki maksud saya. Dan saat merayakan Imlek mendapatkan uang baik berupa koin ataupun yang disimpan dalam amplop merah seperti ini nih, amplop merah minion yang udah saya dapetin dari Suhu Acai. Ini pastinya tentu merasa sangat menyenangkan ya, apalagi dapetin angpau. Dan uang tersebut dibagikan oleh Dewa Pembawa Rezeki, apalagi diwakilkan oleh Dewa Memberi Rezeki, pastinya akan sangat lebih menyenangkan. Dan Dewa tersebut disebutkan dengan Caisen juga, yang konon berisikan doa atau harapan akan datangnya berkah dan rezeki di tahun yang akan datang. Dan berikut informasi selengkapnya, ini dia. Perayaan Imlek dilakukan hampir di seluruh pelosok Nusantara, tak hanya di tempat-tempat ibadah. Namun kedatangan tahun baru 2567 menurut kalender Tionghoa juga dirayakan penuh sukacita oleh para pelajar di sebuah sekolah dasar di Palembang, Sumatera Selatan. Kegembiraan memuncak saat kehadiran Caisen atau Dewa Pembawa Rezeki yang diperankan oleh seorang peraga. Penjelmaan dewa berjanggut tebal dan panjang berkostum khas negeri tirai bambu ini sontak membuat ratusan anak-anak langsung mengerumuni sang dewa. Mereka berebut mendapatkan koin berkah yang dibagikan langsung dari tangan sang dewa. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, pemberian Dewa Caisen adalah simbol pengharapan datangnya berkah dan rezeki di tahun yang akan datang. Sebenarnya kalau untuk Dewa Rezeki namanya ya, yang kita sebut Caisen, itu adalah dewa yang bisa memberikan kita berkah kemakmuran. Kalau menurut kepercayaan, ketika kita memang mendapatkan angpau ya, atau kita angpau merah ya setiap tahunnya, kita didoakan semoga rezeki kita akan lebih berlimpah.
Bagi masyarakat Tionghoa, uang koin ataupun angpau dalam amplop merah yang diperoleh dari Dewa Rezeki atau Caisen harus dijaga dan tidak boleh dibelanjakan. Sekalipun isinya hanya Rp2.000 saja, namun uang ampau yang mereka dapat merupakan doa agar diberikan keberkahan dan rezeki yang melimpah. Selain telah menjadi tradisi, bagi-bagi angpau juga merupakan simbol solidaritas dan kesetiakawanan sosial karena siapapun bisa mengikutinya tanpa memandang status sosial dan kepangkatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya pemirsa, itu dia tadi tayangan mengenai rebutan koin berkah dari Dewa Rezeki. Dan Dewa Rezeki bernama Caisen. Iya Tante ini ingin menanyakan, jadi sebenarnya filosofinya apa sih dari Dewa Rezeki Caisen itu? Dewa Rezeki itu kalau kita sebut namanya kan Fukte Cingsin. Nah, Dewa Rezeki ini kalau menurut kepercayaan kita ya, dia setiap tahun itu turun. Tadi malam jam 12 ke atas dia turun, udah itu bagi-bagi rezeki, bagi koin. Bagi koin itu diperebutkan sama kita, anak-anaknya. Kita rebut itu koin ada artinya. Koin itu bukan hanya direbut terus udah didapat gitu dengan senang, tidak. Koin itu sebenarnya itu begitu kita dapat, bagi kita yang ada berbisnis usaha itu harus taruh di laci atau di dompet. Dengan pemberian angpau kan, gitu. Jadi ini nggak boleh saya. Enggak, kalau apa enggak yang koin itu loh, koin. Yang koin gitu, yang dilemparin itu yang diperebutkan, siapa yang dapat kan dia hoki dong. Nah itu dia simpan buat usaha atau dia taruh di dompet. Itu selama setahun. setahun aja, tapi setahun kedepannya sudah Kan boleh. dibagi lagi kan tahun depan. Nanti kalau dibagi terpenuh lacinya jadi. Enggak dong. Tiap tahun ini dari Dewa Caisen, ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Oh oke. Kan udah ganti ya itu dipakai aja. Nggak jadi problem. Kurang lebih filosofinya seperti. Menurut kepercayaannya. Jadi gitu ya, tiap jam 12 nggak boleh beres-beres rumah, dapetin koin. Hal-hal yang memang harus dilakukan ya. Itu sebagai suatu apa ya, suatu. Nah, sebenarnya itu tradisi dari Tradisi dulu ya, tuh betul. nenek moyang memang begitu. Wow. Ya, Tante, ngomong-ngomong hari ini. Ya, betul sekali. Dan tadi ngomong-ngomong saya juga pemirsa, saya cobain ini. Tadi kan kita open house Ya. nih, makan makanannya nih enak banget. Enak banget ya. Saya belum Bumbunya nyobain. pas. Saya belum nyobain. Baik deh, kalau gitu sambil Jules menghabiskan siomaynya dan sambil saya mau nyobain siomaynya, buat pemirsa jangan kemana-mana pastinya ya. Karena yang namanya Newscaster bakal kembali lagi masih barengan dengan saya Dita Sudiro dan Jules Taylor live dari rumahnya Suhu Acai. Masih dalam rangka merayakan tahun baru Imlek si Monyet Api. Jangan kemana-mana.